Guys, kemarin itu ada postingan dari Govinda Rumi. Dia itu bilang kalau fotografi itu nggak ada yang salah dan benar. Terus gue tanggepinnya dengan selera itu juga nggak ada yang bagus dan jelek. Yang beda hanyalah referensi dan preferensi. Nah, gimana itu maksudnya? Kalian berada di channel yang tepat. Ini adalah channel Anici Creative Media. Gue adalah Yedija, seorang komersial fotografer, dan gue akan deep down membahas masalah pernyataan ini. Let's go. Pertama, gue akan breakdown per kata-katanya ya. Yaitu yang pertama tadi, fotografi itu nggak ada yang salah dan benar. Karena yang salah dan benar itu hanya milik bercanda. Oke, tapi kayak gini deh. Contoh foto-foto yang blur-blur kalian lihat nih kayak gini. Ini yang sekarang atau belakangan ini lagi ngetren, itu gimana? Itu menurut kalian salah atau benar nih? Mungkin kalau secara teknis kita bisa bahas, foto blur itu ya udah pasti salah karena mungkin misfokus atau bisa jadi kurang shutter speed atau memang diafragmanya terlalu gede seperti itu atau memang fokusnya ada yang salah titiknya gitu. Itu kan secara teknis salah, tapi ya buktinya banyak kok orang yang suka gitu. Jadi gimana? Itu salah atau benar guys? Lalu high ISO. Dulu itu gue diajarin kalau motret di atas 1600 ISO-nya itu udah dibilang high ISO dan itu tuh kurang tepat gitu. Kalau bisa motret di bawah ISO 1600 itu. Sedangkan gue sendiri sekarang kalau motret itu banyak banget motret di ISO 32, 64 gitu. Ya memang menuntut buat seperti itu gitu keadaannya. Tapi gimana itu salah atau benar guys? Lalu bisa juga komposisi. Kalau kalian tahu yang paling terkenal itu kan komposisi sepertiga. Jadi naruh objeknya itu di sepertiga frame. Ada juga komposisi dead center. Jadi benar-benar objeknya center. Ada komposisi segitiga, segi 4, segi 5, apapun lah itu macamnya. Tapi gimana? Itu benar atau enggak sih? Kalian lihat ada foto ini? Bagus nggak? Salah nggak? Bener nggak? Susah kan kita definisikan gitu. Lalu bisa juga dari pemilihan kamera. Jadi kalian tuh mau pakai kamera yang macam-macam. Misalkan ada nih perbedaan. Lo kalau pakai kamera handphone jelek, mendingan gua pakai Fuji gitu misalkan. Dan ada nih tiba-tiba orang Canon atau Sony gitu yang pakai full frame bilang, lo ngapain pakai APS-C? Mendingan gua pakai full frame gitu, udah pasti bagus, bokehnya bagus, dynamic range bagus, bla bla bla, apapun lah itu. Lalu datang kamera micro four third, mendingan gua nih bodinya kecil, terus banyak fiturnya, warna nggak kalah kok Panasonic misalkan GH5, itu bisa berapa tuh, bisa lock, bisa 10 bit, dan itu adalah waktu itu tuh pionir gitu, dan itu bagus banget buat video gitu. Sampai sekarang nggak banyak dipakai buat foto komersil gitu. Itu gimana? Benar atau salah? Berarti pemilihan sensor itu kan kita nggak bisa definisiin kan benar atau salah. Dan gue setuju banget kok sama pendapatnya Govinda Rumi itu. Tapi ya menurut gue itu kurang lengkap. Nah, gue setuju banget kok sama pendapatnya Bang Govinda itu. Semuanya itu tadi nggak ada yang salah dan benar. Semuanya itu hanya masalah selera gitu. Tapi kan menurut gua itu kurang lengkap, jadi gua tambahin kan selera itu nggak ada yang bagus dan jelek, yang ada hanya perbedaan referensi dan preferensi. Nah, jadi gimana? Selera yang bagus atau jelek itu juga sebenarnya agak ambigu kan kalau kita lihat seperti benar salah, tapi bagus jelek tuh gimana? Definisi bagusnya itu seperti apa? Bagus menurut siapa? Bagus di mana? Gitu. Jeleknya juga apanya yang jelek nih? Fotonya yang jelek, technicality-nya yang jelek, subjeknya yang jelek, komposisi yang jelek, lighting yang jelek, atau mood yang ngelihat fotonya juga lagi jelek gitu kan susah gitu. Jadi selera itu tuh subjektif banget dan makanya gue tambahin semuanya itu adalah tergantung referensi dan preferensi. Nah, mungkin terdengar mirip preferensi-preferensi gitu, tapi gue akan breakdown detailnya supaya bisa lebih jelas lagi. Yang pertama yaitu referensi. Nah, jadi simpelnya ya, referensi itu apa yang kita lihat selama ini gitu. Secara sadar maupun nggak sadar. Dan mungkin 90% kita itu nggak sadar gitu. Kalau apa yang kita lihat, visual yang kita lihat, apapun itu membentuk referensi kita. Contohnya nih,
Buat kalian yang suka bikin foto black and white, kenapa sih kalian suka bikin foto black and white gitu? Bisa jadi mungkin referensinya kalian ngelihat nih, banyakan fotografer luar negeri biasanya atau fotografer fotografer zaman dulu, Ansel Adams dan sebagainya gitu. Fotonya black and white. Ada yang bilang juga kalau foto black and white itu yang kita capture itu soul-nya gitu. Macam-macam sebenarnya. Lalu kalian yang suka foto-foto model nih, itu kan juga macam-macam kan referensinya. Ada yang kalian suka foto model Asian, ada yang suka bule, ada yang suka mungkin foto model yang cute-cute gitu, ada yang lebih fierce dan sebagainya. Itu kan juga tergantung dari referensi yang kalian sering lihat gitu. Mungkin nih kalau kalian anggap aja kalian seorang wibu deh. Mungkin referensi yang kalian lihat itu kan cewek-cewek Jepang nih yang cute-cute, moe-moe seperti itu. Nah, itu ya udah pasti secara alam bawah sadar kalian itu kalian bakal suka model-model modelan seperti itu, yang seperti itu gitu. Terus kalau kalian misalkan suka bergaul sama orang-orang Europe misalkan, kalian suka ke museumnya, kalian lihat fine art-nya gitu. Nah itu berarti kan itu secara nggak langsung itu mempengaruhi pikiran kalian supaya kalau kalian kedepannya berkarya itu referensi dari foto-foto yang pernah kalian lihat atau sekitaran kalian aja itu tuh sangat mempengaruhi gitu. Kalian yang tinggal di perkotaan dan tinggal di pedesaan itu pasti juga beda gitu referensinya. Yang satu referensinya sering lihat kesibukan kota, lalu lalang dan sebagainya, kemiskinan mungkin gitu. Atau satu lagi yang kalian suka landscape, tinggal di desa misalkan, atau kalian memang suka berpetualang gitu. Dan ya itu semua akan mempengaruhi hasil foto kalian. Lalu bisa juga dari komunitas. Kalau gue itu dulu bergaul banyak dengan komunitas yang suka foto-foto model, ya gue jadi suka foto model gitu. Gue nggak foto nature atau foto makro. Mungkin beda cerita kalau dulu kumpulan gue itu banyak yang foto-fotonya tuh foto makro atau foto landscape gitu ya mungkin gue akan terpengaruh gitu kan. Lalu bisa juga foto wedding gitu. Dulu ada teman gue yang bosen banget ngeliatin foto wedding. Jadi foto wedding tuh kok cuman gitu-gitu doang sih. Gua pun juga ngerasa foto wedding tuh kayak ya udah kayak template aja gitu. Pagi datang, siang seperti ini, prosesi A, B, C itu gini-gini. Komposisinya juga kurang lebih ya mirip-mirip gitu. Kamar hotel lah, cewek pakai gaun lah, sama, cuman beda modelnya aja gitu. Dan bisa bosen juga. Nah, itu mungkin karena referensi gua itu adalah foto-foto yang seperti itu. Kalangan gua banyak yang motret seperti itu, jadinya secara nggak langsung gua juga jadi terpengaruh foto wedding itu cuman gitu doang gitu. Padahal foto wedding itu luas banget kalau kalian tahu kan. Misalkan foto wedding di luar negeri itu ada yang prosesinya beda lagi. Kalau di Indonesia Batak itu beda lagi. Chinese Totok itu punya prosesi beda lagi. Gue pernah motret. Dan itu semua itu unik sebenarnya. Tapi karena kita ada di lingkungan yang tanda kutip sempit itu ya referensi kita jadi itu-itu doang. Lalu nih, referensi harga. Oke, jadi ini kita masuk ke definisi harga yang mahal dan murah. Agak panjang kalau mau dijelasin, tapi kurang lebih kayak gini nih. Orang yang misalkan gua nih tinggal di lingkungan yang taunya harga foto wedding itu 5 atau 10 juta misalkan. Komplit ya, foto, video, wedding paket gitu 10 juta. Gua akan kaget kalau tiba-tiba ada orang wedding dengan budget foto video 100 juta, 200 juta. Dan itu beneran terjadi, itu ada banyak vendor gede-gede yang mematok harga minimal 50 juta buat wedding. Gue akan kaget gitu. Sedangkan sama mereka pun itu juga akan kaget. Mereka yang biasa foto wedding 10 juta, mungkin ada yang 50, 100 juta gitu. Mereka denger ada wedding tarkam. Kalian tahu? Yang cuman paket foto bridal, sanggar sih kalau di tarkam biasa sanggar. Dan fotografernya mungkin cuma dibayar 500.000, paketnya mungkin udah 5 juta, itu udah all in sama dekor, sama MUA, sama bridal, apa foto video dan sebagainya, album gitu. Mereka pasti akan kaget, kok bisa sih ada harga serendah ini di
Indonesia gitu misalkan, atau di industri kita gitu. Ya, balik lagi itu semua hanyalah referensi atau sudut pandang kita. Dan apa yang dilihat itu secara nggak langsung terekam di kepala kita, sadar atau enggak. Dan referensi itu nggak bisa dipelajarin. Referensi itu menurut gue cuma bisa diserap. Jadi kalau kalian mau belajar fotografer tipe A ya berarti kalian harus lihat referensi-referensi yang mirip-mirip gitu. Itu sama kayak di algoritma kan. Kalau kalian suka misalkan foto, let's say foto makanan gitu, pasti keluar banget semua foto makanan-makanan gitu. Atau kalian nih real case yang food blogger gitu, kayak terlihat sama semua kan orang tipe food blogger itu misalkan, ini makanan, ini enak loh, di mana lokasinya dan sebagainya gitu. Mereka one shot atau apa gitu. Ya itu mungkin mirip-mirip semua karena ya referensinya yang kita lihat itu-itu aja. Dan referensi itu juga akan menggambarkan definisi estetika dari setiap individu. Itu susah didefinisiin, tapi apa yang gue bilang estetik belum tentu dibilang orang lain estetik, dan apa yang estetik di Indonesia belum tentu estetik di luar negeri juga, seperti itu. Dan tadi gue juga udah bilang referensi itu sangat terpengaruh dari society kita. Nah, dan gue mau coba kasih sampel nih kasus gue sendiri yang suka dengan Asian style. Jadi kalau kalian tahu mungkin style-style foto gue itu kan lebih kayak yang bright, soft, terang gitu, yang Asian style banget lah mungkin bisa dibilang, kayak Japanese, Korean, apapun itu gitu. Itu tuh semua juga dibentuk dari awal mula gue SMA. Gue itu SMA itu suka sama cewek-cewek Jepang gitu. Jadi gue koleksi nih foto cewek-cewek Jepang. Kalian gak usah tanya foto apa. Tapi gue suka koleksi foto-fotonya. Dan itu gue pikir-pikir lagi ya, secara nggak langsung itu yang membuat gue sekarang suka dengan foto seperti ini gitu. Dan ya mungkin masih banyak lagi, kalian coba bisa tulis di kolom komentar kalau kalian punya referensi terhadap foto tertentu. Ya, kasih Pak. Jadi tadi ada paket. Oke, sampai mana tadi? Tadi referensi udah jelas ya. Jadi sekarang kita akan masuk yang namanya preferensi. Oke, jadi preferensi itu apa sih? Sebenarnya preferensi itu adalah kecenderungan pribadi kita buat suka sama hal sesuatu atau hal tertentu gitu. Kalau dilihat dari kata-katanya aja, itu prefer atau choice gitu. Jadi kita ada pilihan dan kita menentukan pilihan. Itu adalah preferensi kita. Jadi preferensi itu bisa dibilang kecenderungan pribadi kita sangat subjektif buat suka sama sesuatu. Kalau mengacu ke contoh gue yang tadi, misalkan gue suka referensi cewek-cewek Jepang misalkan. Temen gue juga banyak yang suka seperti itu. Tapi gimana cara gue mengolah suatu foto, gimana cara gue memotret suatu model gitu, itu beda-beda gitu. Jadi meskipun referensinya itu sama, preferensi bisa berubah gitu. Yang satunya suka dibikin BW, satunya enggak gitu. Satunya dibikin hazy, low contrast, satunya kontras banget gitu. Jadi itu semua hanya masalah preferensi. Nah ini gue akan deep down ke preferensi dalam fotografi ya tentunya. Misalkan yang pertama itu ada preferensi gaya fotografi. Nah itu balik lagi nih, tergantung kalian ngelihatnya itu kebanyakan Pinterest atau kebanyakan ngelihat foto-foto di majalah atau apa, itu pasti mempengaruhi gaya fotografi kalian. Lalu yang kedua, preferensi warna dan editing. Nah ini gue mau kasih contoh nih. Di sini ada satu foto, ini bisa ditarik ke dua style nih. Yang pertama gue akan tarik ke arah terang, jadi high key seperti itu, atau bisa juga yang ini gue tarik ke arah lebih gelap, moody gitu. Nah itu mana yang lebih bagus? Buat gue dua-duanya bagus, tapi gue lebih prefer ke style gue dengan foto seperti ini, gue lebih suka ke yang moody misalkan. Nah itu adalah preferensi. Referensi gue sama, tapi preferensi atau pilihan gue itu berbeda untuk memilih style ini. Lalu preferensi dari peralatan.
Gua bisa memilih motret pakai EOS R, pakai 5D Mark IV, atau bisa juga gua pakai iPhone. Itu tergantung di mana gua motret gitu. Misalkan gua dulu waktu jalan-jalan foto street ke Jepang gitu. Itu gua nggak bawa kamera mirrorless sama sekali karena memang gua prefer untuk travel light gitu. Karena gua tahu ini banyak moving, jadi gua nggak akan bawa memberatkan badan gua dengan kamera-kamera yang berat-berat dan lensa gede-gede gitu. Itu adalah preferensi misalkan. Atau kalian kalau beli kamera lebih suka eee, merek Nikon, Canon, itu hanya masalah preferensi aja, kalian lebih prefer yang mana gitu. Lalu preferensi dari waktu pemotretan. Ada dulu temen gua yang bilang, "Ah, gua kalau motret itu lebih suka waktu sunset aja, sunset sama sunrise doang gua motret. Gua nggak mau motret di siang hari." Itu ada. Temen gua yang foto-foto pre-wedding itu ada juga yang bilang gitu. Kenapa? Karena menurut mereka matahari itu bagusnya atau cahaya itu bagusnya cuma di pagi hari dan sore hari gitu, dan mereka nggak mau meresikokan foto di siang hari mungkin karena itu nggak sesuai dengan preferensi dia, seperti itu. Lalu bisa juga preferensi lokasi, ada yang suka motret di indoor, suka di outdoor, ada yang, "Ah, gue ribet ah kalau di indoor harus ngatur lighting-lighting apa, gue nggak sempat, mendingan gue di outdoor jalan-jalan sama modelnya," misalkan, atau sama pasangan couple kita gitu. Kita ambil mood-nya mereka, lebih fokus ke mood-nya dibanding fokus ke ngatur lighting bla 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 dan sebagainya gitu. Ada juga yang sebaliknya, yaitu hanyalah preferensi gitu. Lalu preferensi pricing juga, tadi kita udah bahas. Dari referensi itu pricing ada yang macam-macam kan, ada yang kumpulan harga high end, ada yang kumpulan harga di low end juga gitu. Itu tergantung, itu semua tergantung kita mau memilih masuk mau di market yang mana gitu. Jadi kesadaran diri misalkan, oke lah gue tinggal di kota kecil gitu. Lingkungan gua, market gua itu kurang lebih orang berpenghasilan sekian. Ya mau nggak mau kan gua nggak bisa paksain dengan harga yang 50-100 juta itu. Beda lagi kalau lingkungan gua, komunitas gua itu mungkin ada di orang-orang yang high end, high class yang mereka berani bayar mahal seperti itu. Atau misalkan bisa juga mungkin kalian tinggalnya di tempat yang nggak terlalu high class, tapi kalian bergaul sama orang high class, atau kalian jualan ke orang bule misalkan gitu. Itu kan bisa juga gitu, yang harganya mahal, USD dibayarnya dan sebagainya. Jadi itu adalah preferensi dari pricing kalian, itu udah masuk ke strategi sebenarnya. Jadi ya itu udah panjang banget, kesimpulannya apa sih sebenarnya? Sebenarnya ini semua bisa dirangkum jadi kalian itu mau jadi fotografer yang seperti apa? Pertanyaan itu ke diri kalian sendiri dulu. Dan setelah kalian kurang lebih nih mendapatkan jawabannya mau jadi yang seperti apa, kalian brainwash tuh diri kalian sendiri dengan referensi-referensi tadi, mau foto ala Asian, ala Western gitu, atau misalkan foto street, ya kalian lihat banyak-banyak foto seperti itu gitu. Kalian suka foto street, oke kalian lihat misalkan fotonya Govinda nih atau fotonya street photographer siapa gitu, kalian scroll-scroll terus aja. Kalian nggak perlu mempelajarin mungkin kayak ini fotonya seperti ini gitu. Ya itu akan lebih bagus kalau kalian bisa recreate gitu. Misalkan, "Ah, dia kok fotonya bagus ya, gue akan coba foto dengan style yang sama," gitu. Itu akan lebih bagus lagi. Tapi kalau kalian nggak recreate pun sebenarnya kalian cuman lihat sekelibat itu udah masuk ke otak kalian gitu, secara nggak sadar tentunya. Jadi ya itu semua balik salah benar atau apa itu nggak ada bagus jelek atau nggak ada. Gue bisa bilang foto-foto yang mungkin nggak sesuai dengan selera gue akan bilang jelek gitu, meskipun itu belum tentu jelek kalau dilihat orang lain. Ya seperti itulah, jadi itu sangat subjektif banget, dan ingat referensi dan preferensi itu menurut gue yang paling penting. Gimana? Kalian makin ngerti atau tambah bingung? Coba kalian tinggalin di komen di bawah. Gue Yedija, komersial fotografer. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Thank you. Bye.